Teori belajar behaviorisme, sosial kognitif, dan konstruktivisme. Kelompok 2. Nama kelompok: Armanda Rizky Firmansyah NPM 2253121083. Vika Erlina Novitasari 2253A121125. Intan Rudiana 2253A121146. Ririn Dwi Intani 2235A121230. Pertanyaan: berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Penerapan teori behavioristik. Guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Guru memberikan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Penerapan teori sosial kognitif. Siswa dapat diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui perbuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Penerapan teori konstruktivisme. Para siswa yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri, serta menjadi pemecah masalah. Guru dapat memberikan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Pertanyaan kedua, berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Model yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme adalah yang pertama, yaitu problem-based learning, atau kita bisa sebut dengan PBL. Merupakan jenis pembelajaran yang dilatar belakangi bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang berevolusi selalu mempunyai masalah untuk diselesaikan. Masalah yang harus diselesaikan tersebut membutuhkan semua pengetahuan sebagai referensi dalam penyelesaian. Dikutip dalam Majid 2013 halaman 100. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran PBL. Tahap 1 yaitu mengorganisasi siswa kepada masalah. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran, mendeskripsikan kebutuhan, motivasi siswa agar terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah. Tahap 2, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mengatur dan menentukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah. Tahap ketiga, membantu penyediaan mandiri dari kelompok. Guru mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, mencari penjelasan dan solusi. Tahap keempat yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya serta pameran. Guru membantu siswa merancang dan menyiapkan hasil karya yang sesuai seperti laporan dan rekaman video. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Guru membantu siswa melakukan refleksi atas penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Selanjutnya, yang kedua yaitu self-directed learning. Model pembelajaran yang menerapkan pengalaman sendiri, mulai dari menganalisis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan,
mengidentifikasi sumber, dan memilih strategi penyelesaian. Peserta didik dapat bereksplorasi pada bagian sumber seperti contoh YouTube maupun buku. Yang ketiga adalah cooperative learning, model pembelajaran dengan membentuk kelompok kecil yang bekerja sama menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Yang keempat yaitu bermain peran dan simulasi. Model pembelajaran dengan peserta didik diajak untuk bermain peran atau menentukan adegan, gerak, model, pola, prosedur tertentu. Metode bermain peran dapat menimbulkan pengalaman belajar, seperti kemampuan kerjasama komunikatif dan menginterpretasikan suatu kejadian. Melalui bermain peran, siswa mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan antara manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikannya, sehingga secara bersama-sama para siswa dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan strategi pemecahan masalah. Yang kelima, project-based learning. Model pembelajaran yang menggunakan project atau kegiatan sebagai media. Langkah-langkahnya seperti menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, membimbing peserta didik dalam memperkembangkan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi hasil. Pertanyaan 3. Diskusikan dengan kelompok, buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. A. Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. B. 10 tahun, Samuel 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. C. Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. D. Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Baik, yang pertama kita bertemu dengan Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu menampilkan video motivasi terkait kesuksesan seseorang dengan usia yang masih belia, yaitu 7 tahun. Kalau hanya diberikan penjelasan saja, tidak disertakan dengan video, maka siswa sulit untuk memahaminya. Mengubah mindset-nya bahwa sukses itu perlu. Caranya dengan mengiming-imingi kalau sukses kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita harapkan bisa tercapai. Memasuki dunianya, gali informasi tentang kemampuan dan kesenangannya, sehingga kita akan lebih mudah dalam menggali informasi jika sudah memasuki dunianya. Selanjutnya ada mengasah kemampuannya di berbagai bidang, cari kekurangan dan kelebihannya dalam bidang apa, sehingga kita dapat menentukan langkah yang tepat untuk selanjutnya. Jika sudah mengetahui kemampuan, kesenangan, dan kelebihannya, maka langkah selanjutnya kita asah lebih dalam lagi dengan memberikan sarana dan prasarana kepada siswa tersebut. Selanjutnya B, ada Samuel, 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Langkah yang pertama yaitu kita bisa melakukan video motivasi terkait kegagalan. Video tersebut bisa tentang perjalanan hidup pendiri KFC. Kita ambil contoh itu, yaitu Kolonel Sanders yang beberapa kali mengalami kegagalan saat bekerja. Meskipun menghadapi kegagalan, Kolonel Sanders tidak pernah menyerah. Hingga akhirnya di usia senja yaitu 65 tahun, Kolonel Sanders sukses dalam mendirikan bisnisnya yang kita kenal dengan KFC. Setelah menampilkan video, kita memberikan motivasi secara langsung kepada Samuel dan memberikan pengertian bahwa jangan takut akan kegagalan karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kita harus semangat dalam mencapai tujuan kita agar nantinya bisa berkembang menjadi lebih baik. Memberikan semangat dan juga pujian, karena pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan menumbuhkan motivasi yang baik bagi siswa. Pemberiannya juga harus pada waktu yang tepat,
sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan dan meningkatkan motivasi belajar serta sekaligus membangkitkan harga diri, merubah mindset Samuel bahwa setiap pekerjaan yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan ada hasil yang sia-sia. Kita akan mendapatkan keuntungan dari kerja keras kita, jadi jangan pernah takut akan kegagalan. Kita harus berani untuk mencoba. Selanjutnya ada Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Rencana untuk meningkatkan motivasi Sandra yaitu memberi pengertian terhadap Sandra bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jalin komunikasi secara individual, jadikan topik-topik yang menarik atau dilakukan komunikasi di luar sekolah untuk mengenal potensi keterampilan Sandra dan mengembangkannya, sehingga Sandra dapat menghargai suatu keterampilan. Soal keempat yaitu Robert 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak bisa menghubungi orang tuanya. Rencana untuk meningkatkan motivasi Robert yaitu menemukan bakat dan minat Robert dengan menjalin komunikasi baik secara langsung maupun handphone dengan orang tuanya. Karena orang tuanya sudah tidak dapat dihubungi, maka jalin komunikasi dengan bibinya untuk menemukan hal yang disukai Robert untuk meningkatkan dalam bidang yang disukai dan dapat meningkatkan motivasi belajar Robert. Baiklah, itu adalah beberapa bagian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.